satu buah pemikiran ketika kami berpikir bagaimana kalangan muda atau anak-anak muda ini senang terhadap dunia pewayangan yang merupakan satu warisan adiluhung budaya bangsa ini. Namun demikian juga terpikir satu konsep pagelaran yang mungkin bisa lebih disederhanakan, yang membuat anak-anak menjadi senang, karena kita berawal dari anak-anak tentunya. Dari senang itu kita berharap nanti akan timbul satu rasa cinta terhadap dunia perwayangan. Akhirnya kita coba untuk membuat satu wayang dengan konsep hewan. Kemudian ceritanya lebih ditekankan kepada fabel, di mana hewan bercerita layaknya sebagai kehidupan manusia. Kita mengenal wayang golek, terutama wayang golek itu dalam bentuk wayang golek purwa, maksud kami di sini ada penokohan-penokohan dari wayang tersebut seperti Gatotkaca, Bima dan lain sebagainya. Mungkin ini akan menjadi satu beban tersendiri untuk anak-anak pemula ketika mereka harus menghafal nama dan lain sebagainya. Tapi dengan wayang golek fabel kita coba dari sisi bentuk yang sisi hewan, pasti anak-anak tanpa kita perkenalkan kepada mereka pun mereka sudah paham bahwa ini adalah macan, ini adalah kijang, ini adalah kura-kura dan lain sebagainya. Kemudian barulah kita kemas adegan per adegan yang tentunya kita mempunyai si dalang tersebut mempunyai satu tujuan yang akan diharapkan dari sebuah cerita tersebut. Nugas cukupkeun kalayan nyampurnakeun sagala rupa hal nu dibutuhkeun sakuhu makhluk nu gumelar di alam bawah. Itu diawali dengan murwa, kemudian ada kakawin, ada sulung. Kenapa masih dipakai? Karena pada umumnya identik kalau kita seorang dalang membawakan sebuah pagelaran wayang, sulung itu pasti, kakawin itu atau kakawen itu pasti. Itu untuk menghantarkan dari satu adegan ke adegan berikutnya. Hanya mungkin yang tidak biasa di sini adalah cara, misalnya kalau kakawen dalang yang purwa pada umumnya sudah jelas apa yang disampaikan dalam bahasa Jawi atau mungkin Sanskrit gitu. Tapi kalau untuk wayang golek fabel bisa saja kakawi itu dalam bentuk lagu yang bersifat kontemporer, yang bersifat umum gitu. Apakah melalui tradisi, kita tidak akan tinggalkan tradisi itu. Itu dengan kehadiran wayang golek fabel ini kan kita berharap bahwa dengan adanya satu pagelaran wayang golek fabel ini berharap bisa mengangkat kesenian wayang yang tradisi atau wayang-wayang purwa yang mungkin saat sekarang ini cukup agak sedikit menjadi satu tanda tanya buat kita semua gitu. Jangan sampai ditinggalkan. Lamun manusia teu bisa nempakeun rasa keadilanana salaku manusia, tantuk manusia eta oge moal bisa bersikap adil jeung bijaksana ka dunia. Laras pisan. Laras apan cenah adil teh nempakeun hiji masalah di na tepat.
lamun wae cenah para politikus hayang jadi pengusaha. Ada beberapa tokoh dalam wayang golek fabel ini yang mereka dipersatukan dalam sebuah cerita. Contohnya ada burung hantu, ada kura-kura, ada macan, ada kerbau dan hewan lainnya. Ketika mereka disatukan dalam sebuah cerita, mereka akan masing-masing memperkuat karakter penokohannya. Dan misalnya salah satu ceritanya bisa saja kita masukkan edukasi di dalamnya mengenai tentang mutualisme, ya, simbiosis mutualisme, hidup yang saling ketergantungan, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Wayang golek fabel tentunya ini berkaitan dengan dunia hewan. Dari sisi bentuk tentunya kita bisa lihat tetap ini adalah wayang, sebuah wayang golek artinya dari kayu, dan karakter-karakter dari penokohan wayang tersebut tentunya akan mudah dimengerti. Seperti contohnya gajah. Biasanya orang mengenal gajah ini sebagai tokoh yang cerdik, cendekia, sebagaimana Ganesha. Kemudian misalnya salah satunya ada tokoh burung hantu sebagai lambang bahwa burung ini adalah merupakan burung yang tidak pernah tidur di malam hari. Dia senang belajar, dia senang membaca. Dari situ dia mempunyai sifat-sifat bijaksana. Kemudian ada juga harimau yang identik selalu dikatakan sebagai raja hutan. Kemudian juga ada kera yang cenderung mempunyai karakter yang iseng atau usil terhadap hewan-hewan yang lainnya. Nah, kita berharap dari penokohan-penokohan ini akan jadi satu tontonan yang bisa diserap oleh anak-anak kita sebagai salah satu penguatan pendidikan karakter. Seni pertunjukan wayang golek fabel sebagaimana pertunjukan wayang purwa lainnya, baik kulit, golek, cepak dan lain sebagainya, kita memerlukan instrumen musik. Dan untuk instrumen musik ini kita bebaskan dalam pengertian bisa dipergunakan waditra-waditra atau alat-alat musik yang tradisional, namun juga bisa juga kita mempergunakan alat-alat musik yang konvensional. Tentunya dalam penggarapannya disesuaikan. Pertunjukan wayang golek fabel ini memang lebih mengena kepada anak-anak usia dini, sepertinya anak-anak PAUD, TK, SD hingga SMP. Tapi tidak memungkinkan untuk remaja dan kalangan mahasiswa pada umumnya atau remaja-remaja lainnya. Tergantung daripada sisipan bobot dari cerita yang akan disampaikan. Misalnya untuk anak-anak siswa SD, mungkin kita lebih bisa memberikan nuansa cerita tentang kelestarian alam dan lain sebagainya. Tapi mungkin juga diberikan kebebasan misalnya untuk di kalangan mahasiswa mereka untuk dalangnya itu bisa berimajinasi sesuai dengan apa yang tengah tren di kalangan mahasiswa. Salah satunya mungkin bobotnya bisa kita tingkatkan dengan masalah narkoba dan lain sebagainya.
sangat bagus karena menggunakan wayang yang berbentuk hewan. Dari cerita yang dibawakan juga sangat menarik. Banyak pesan-pesan moral yang dapat kita ambil tentang kebijaksanaan, keadilan sebagai seorang pemimpin.